kita mau sedikit review untuk perjalanan kita. Sayang yang satu teman kita nggak bisa hadir karena ada kesibukan dan kepentingan. Bagaimana menurut Anda perjalanan mulai hari pertama, menit pertama sampai berikutnya? Mulai dari Denpasar sampai Padang Bae, oke. Masih aman lancar. Kalau dari awal perjalanan dari Jogja menuju ke Bali. Oh iya, Jogja. Saya kan naik bis. Hah? Karena biar bersantai, cuma diharuskan naik pesawat karena waktunya yang sangat terbatas. Oke, kita naik pesawat terus sampai ke langsung muncul Mas Mr. Holly di Denpasar, men. Langsung ke Denpasar. Denpasar. Berikutnya disambut dengan mie ayam Jakarta. Makanan yang sangat favorit Oke. bagi saya. Setelah itu kita masih kumpulin properti. Setelah komplit kita langsung berangkat. Cus, Padang Bae, ombak bagus, kapal oke. Nyampe di Lombok perjalanan sedikit hujan, tapi situ tidur pasti tidak tahu perjalanan kan? Ya, tahu saya cuma mimpi indah. Sampai di sampai di Bajo pasti mimpi indah itu. Mimpi aja. Dilanjutkan lagi kita nyampe Kayangan Port. Kayangan Port Lombok menuju ke Putu Tanu, Nusa Tenggara Barat. Nah, perjalanan malam hari dan kita sampai di Putu Tanu pagi hari. Kita pemandangannya di Inti Rinjani kelihatan. Wow. Mantap. Berikutnya setelah di Inti Rinjani kita bikin kopi dan menikmati situasi. Pas banget kita masuk harbor, langsung beli tiket, kapalnya sudah mangap. Jadi kita tinggal ditelan kapal. Nah, satu lagi eksekusi di dalam kapal untuk breakfast kita yang sangat tidak kita lupakan. Kita nemukan satu sate. Nah, betul. Sate kadal Mesir. Kalau seperti kita makan sandal Neckerman. Kita 9 bulan pasti tahu sandal Neckerman. Sandal Karbil Neckerman pasti tahu anak 9 bulan. Wow. Apa udah berhari-hari usianya. Itu jeroannya. Jeroan. Katanya jeroan ayam. Jeroan ayam tapi kayak tahu ayam. Ayamnya pemakan karet. Nah, kami beromonta. Dan memang sampai di Putu Tanu kita disuguhkan banyak pemandangan yang keren ya. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Jadi masuk Putu Tanu banyak pulau-pulau kecil, perbukitan dan biru cerah. Dan di sana kita lanjutkan perjalanan di Sumba Besar sampai ke Sape. Perjalanan ini sangat menarik sekali karena jalannya ternyata di luar dugaan saya. Kalau NTB itu jalannya sangat mulus, lebar, mulus banget dan lebar. Pemandangannya wah, ada jagung segunung-gunung ya. Jagung. Gunung sejagung-jagung. Luar biasa. Waktu kita di puncak juga ya. Banyak penjual cilok. Pemandangannya itu kanannya bukit, kebun jagung, lalu kirinya itu pantai. Wah, sangat menarik. Nggak bisa kita lupakan ya. Luar biasa. Sampailah kita di pelabuhan Sape. Belum ya? Masuk Bima. Bima Kita turun dari Bima isi BBM dan masuk kota Bima. Kita dikejutkan dengan kampas habis. Oh, betul sekali. Dan impossible sekali untuk di sana malam hari cari bengkel ataupun toko spare part yang masih buka. Akhirnya kita menggunakan handbrake dalam bahasa Jawa istilahnya rem tangan. Rem tangan. Jadi dari puncak perbatasan Bajo ke Sape, dari puncak Sape itu dari SPBU Bima. Dari Bima ke Sape turun sejauh 25 km kita hanya menggunakan handbrake. Krek. Untung driver kita andalan banget. Driver lintas pulau. Dan nyampe di Sape, oke. Kita ketemu lalapan. Ya kan? Ketemu lalapan untuk makan malam jam 11 malam. Betul.
Berikutnya kita cari informasi yang katanya penyeberangan Sape ke Bajo itu sangat menyulitkan sekali. Nah, Ternyata memang sangat sulit karena ferry dari Sape ke Bajo itu sudah close, sudah steril karena kebutuhan KTT. Jadi kita alias telat. Berikutnya kita observasi lagi sekitar sana. Akhirnya Mas Bugi menemukan teman baik Mas Bugi. Namanya Jul. nah, Jul. Orang yang sangat berpengaruh di Sape. Katanya dia. Katanya dia. Tapi memang bener. Siapa yang nggak tahu si Jul? Semua tahu. Beda ya? Termasuk tukang Sampah pun tahu. sampah pun tahu. Jul ada. Menikmati bahasa Oh, rumahnya. si Jul kan? Ya. Dan Oh, di sana. dalam Oke. perjalanan dari Kototanu ke sampai Sape itu banyak sekali kambing di jalanan, Tapi banyak. sapi, kuda liar banyak sekali di jalanan. Jadi dihimbau untuk para tripper pada yang perjalanan daerah sana itu hati-hati karena sapi, kuda dan kambing itu banyak berkeliaran di jalanan. Nah, sampai di Sape ketemu Jul dan kita lanjutkan obrolan alternatif penyeberangan Sape ke Bajo karena ferry sudah habis. Akhirnya kita memakai boot Bener Bud, BOT. bener Bud. Itu adalah sepatu boot. Bud apa kapal kayu? Akhirnya kita menggunakan kapal kayu. Jadi kita jelaskan spesifikasi kapal kayu kita yang naikin itu kurang lebih panjangnya 10 meter. 10 meter lebih sedikit, sedangkan lebarnya itu kurang lebih 4 meter. Enggak sampai 3 lah. meter. Enggak sampai, aku tidur aja kakiku nekuk. Aku tinggiku 167. Berarti 1,5. Ya kurang lebih nggak ada 2 meter lah pokoknya. Nggak ada 2 meter. Panjangnya kurang lebih 10 meter, lebarnya nggak ada 2 meter. Terus menggunakan 2 engine Nah, Dongfeng. jadinya itu dongfeng. Di sini nanti kita lihat perlihatkan fotonya. Dongfeng dan spesifikasi kapal tersebut Dongfeng 2 unit 24 horsepower tapi yang nyala cuma satu. Jadi kita penyeberangan ke Bajo menggunakan satu Mesin alias single peak power alias tenaga babi. Bukan horsepower tenaga kuda, cuma peak power. Peak tenaga power. babi. Perjalanan 1 jam dari Sape, kita menemukan view yang bagus, situasi yang keren karena sunset. Terus kita sempat foto-foto seperti ini. Kita lihat view-view yang luar biasa. Keadaan alam masih bersahabat. By the way, setelah jam 8 karena ada purnama sih, ada purnama. Kita masih enjoy, kita masih bisa menikmati. Tapi begitu sejam berikutnya mendung rata di mana-mana, mendung tipis. Terus tepian sudah tidak terlihat. Apa perasaan Anda saat itu? Perasaanku saat itu takut kalau sampai tiba-tiba kita sampai di Wakatobi atau di Makassar. Itu kan sangat konyol sekali. Tujuan kita ke mana? Labuan Bajo, cuma kita sampainya ke Makassar atau Wakatobi itu kan sangat wow. Itu kalau sampai. Ya. Kalau sampai blank? Kalau blank mungkin kita sampai Arafuru. Itu kalau sampai. Kalau kehabisan BBM, Kita terdampar mungkin di surga. itu sangat yang tidak saya inginkan sekali. Men. Jadi saat itu ya, mulai jam 8 malam, oke, kompas berjalan dengan tepat. Kita ke arah timur. Jadi bulan purnama itu kita menuju bulan purnama, terbit dari timur. Setelah itu terjadi kepanikan di tengah laut karena selama 3 jam kita hanya muter-muter di laut. Dan di situ ABK-nya dua, ada 2 nahkoda, dua nahkoda, dia juga ABK. Terjadi kepanikan di situ, ayel-ayelan, yang satu arah kiri terus, yang satu arah kanan. Nah, mereka tanya kepada kita yang penumpang yang awam, Bajo mana? Hei,
mana baju? Gimana perasaanmu? Kalau di darat sudah saya ikat pakai keling 2 manusia itu. Mending saya seterin sendiri, men. Karena ini di laut dan saya tidak bisa nyetir kapal. Saya cuma bisa diam. Aduh. Sering bahasa. Jadi dari situ terjadi kepanikan. Terjadi kepanikan yang semula kita searah dengan bulan, kita menuju bulan ke arah timur. Yang jelas dari Sapi ke Bajo itu kita ke arah timur benar. Tapi ini ada di beberapa foto kita nanti, itu bulan berada di sebelah belakang kita. Kadang sebelah kiri kita, kadang sebelah kanan kita. Itu sudah kita 3 jam muter-muter di tengah laut. Terus air mulai pasang, gelombang mulai gede, kapal sekecil itu dengan 1 peak power. Kita putar 3 jam ya. Kurang lebih 3 jam. Nah, kalau tarik dari situ mungkin kita sudah sampai di Papua mungkin ya. Bapak di Raja Ampat mungkin ya. Raja Ampat. Deh, mulai terjadi kepanikan dan baju mana baju yang seperti itu kita bikin benar-benar panik. Sedangkan engine yang kita gunakan hanya 1. Jadi disitulah terjadi kepanikan. Saat itu anda memikirkan apa sih? Yang saya pikirkan tadi, pertama kita bilang tadi, kita akan terdampar di pulau mana. Ah, Nah, yang kedua, saya optimis akan sampai di Bajo. Ternyata benar sekali. Begitu kita lihat lampu kelap-kelip, itu Bajo, kata orang Sapi. Dengan bahasa mereka, saya kurang paham. Bahasanya, iya, nanti bingung kok. Tapi terdengar dia bilang Bajo dengan sangat semangat. Oh, berarti masuk dulu. Oh, itu berarti kelihatan Bajo. Oh ya, akhirnya kelihatan Pulau Nusa Tenggara Timur. Weh, mantap. cuman gini, waktu itu ya, situ kan yang paling belakang, Iya, karena saya takut di depan. yang lihat situasi kita di depan. Nah, menurut penglihatan bukan hasil akhir yang diceritakan kayak tadi. Pada saat itu situ melihat situasinya seperti apa? Waduh, sangat kurang kondusif sekali karena saya ditanya, Bajo mana? Saya belum pernah ke Bajo. Ditanya Bajo mana? Kecuali kalau Jogja mana ya? Saya tahu Jogja. Kalau kita berangkat ke barat sampai itu di Jogja. Tanya Bajo mana? Aduh. Sedangkan di perdebatan sana itu ada 2 orang penumpang, yang 1 orang Lombok, yang 1 orang mana nggak tahu. Nah, di situ terus menunjuk arah kiri, sedangkan sebenarnya kalau bulan terbit itu dari selatan ya. Nah, kalau kita ke arah kiri itu kan arahnya ke utara. Nah, 2 orang berasumsi ke arah kiri. Yang 1 orang nggak tahu dia. Jadi pada saat itu saya ke depan itu, waktu saya ke depan, saya obrol-obrolan, HP, nyalain, HP. Aku jawab, baterai habis. Nah, gituin kan. Bajo mana Bajo? Nah, situ yang bawa, situ yang pengalaman. Nah, gituin. Terus habis itu pelan-pelan saya dekatin. Waktu kita duduk di atas kemudi itu, di atapnya perahu. Jadi di situ aku tanya, Bang, bulan itu sebelah kanan kita. Berarti bulan di mana? Selatan. Yang kita tahu bulan itu kalau purnama kebanyakan kan dari timur. Dari saya kecil kan? Iya. Ya. Dari zaman Adam lahir sampai sekarang nggak selain dari timur. Nah, Kalau purnama, kalau sabit itu di barat. Nah, oke. Saya cuma diem. Selatan. Oke. Terus habis itu saya tanya lagi, Bang, bukannya bulan purnama itu kalau terbit selalu dari timur ya? Iya. Habis itu saya diem lagi. Saya tinggal turun ke bawah. Nah, di situ gelombang mulai tinggi dan kapal kita hanya segitu. Saya lihat udah pontang-panting kita dan
situasinya ya alhamdulillah kita pernah ngalami di titik yang paling ujung antara keberuntungan terus kesialan, kehidupan dan keapesan. Sangat apa sekali. Aduh. itu kalau bagi aku sih pertama, kalau bagi situ gimana? Pertama dan terakhir harapan saya. Ya pertama aja, aku juga pertama dan terakhir aja lah. Yang penting udah ngalami. Aduh, kalau keinget itu udah gak bisa ngomong apa dah. Kalau kata orang Flores itu tai rasu. Satu lagi. Oh, Pukimahe. Nah, setelah itu dua kru yang sekalian nakoda itu dia berdebat sengit. Setelah itu aku datang pakai Android yang masih sisa-sisa, baterai sisa-sisa ini tak sodorin. Ini kompas. Kita pakai kompas saja. Karena di kapal itu memang nggak ada sistem navigasi dan peralatan elektronik apa saja nggak ada. Adanya aki 2 itu untuk ngecas pompa. Nah, dengan sistem manual. Kalau misalkan air baru keluar. Kalau nggak di sana kan air penuh di kapal. nah, Wow. tapi nggak tahu kapal itu bocor atau kemasukan air dari ombak. Sama antara bocor dan kemasukan air berarti bocor. Kapalnya udah tua, udah kreket, untung nggak ambiar. Dan setelah itu saya tunjukkan kompas, terus saya bilang, Bang, kalau kita ke jalannya sekarang ke arah mana, Bang? Bajo itu timur, selatan atau utara? Kita ngomongnya harus pelan-pelan dan detail karena susah untuk komunikasi orang itu. Nggak tahu bahasa Indonesianya terbatas atau bagaimana. Terus dia bilang, kita ke timur. Oke, kalau ke timur di kompas ini kita harus ngikut arah E. Aku bilang arah E. Akhirnya sebelumnya kita ke utara. Not. N terus. Sulawesi. Nah, Wakatobi, Sulawesi sama Nggak tahu. Maluku mungkin. Nah, karena bulan itu sebelumnya kan kita benar di timur, di depan kita. Terus lama-lama di kanan kita, lama-lama di belakang kita selama 3 jam. Kita balik ke barat selama 3 jam. Mutar-mutar selama 3 jam. Mutar-mutar selama 3 jam dan nggak kelihatan tepian. Setelah saya tunjukin kompas, baru kita nemukan kelihatan sih hanya bayangan, hanya sekilas bayangan Pulau Komodo sih. Ada 7 atau 8 gundukan. Ya, 7 gundukan. 7 gundukan terlihat dari sini sebelah kanan depan dari kapal itu. Terus lama kelamaan ada 2 pulau yang kelihatan kayaknya Rinca dan apa itu ya? Rinca dan ya pokoknya yang ujung-ujungnya Pulau Komodo itu. Setelah itu karena ke arah E itu benar kita ngikuti arah bulan. Itu selama 1 jam ketemu kompas. Kita sekali masih ayal-ayalan dan ya, antara 2 kru itu yakin dan gak yakin. Tetap, tapi untung aja si Bang Kobra. Mr. Kobra. Admiral Kobra ini masih yakin menuju ke arah E tadi dan itu searah dengan bulan. Dan setelah 1 jam kita baru kelihatan bayangan Pulau Komodo. Terus 30 menit kemudian setelah Komodo kelihatan bayangan 2 pulau yang sebelah kanan itu. Jadi di situ aku udah mulai merasa lega. Dan 1 jam kemudian di jam 2 itu kita mulai lihat pijar lampu mercusuar. Mercusuar di situ. Nah, aku udah plong. Kalau kamu? Sama. Plong banget akhirnya bisa tidur. Pada saat itu kita perjalanannya bukan perjalanan safari politik atau apa. Kita hanya menunaikan tugas negara. Jadi kita nggak mau nyebut itu acara apa dan bagaimana. Hanya saja perjuangan kita hanya kita bertiga yang tahu. Dan setelah
melihat itu, dua kru bisa tersenyum, bisa kelihatan ini, dan yang satu yang persepsinya salah, yang menurut dia keyakinannya ke kiri itu diem 1000 mulut. Enggak, kita cemplung di laut. Dari situ kita langsung cus ke arah mercusuar, dan mereka sudah paham situasinya dan udah mulai masuk dermaga. Bajo sampai Bajo kita jam berapa? Jam 3 lebih. Jam 4 lah, kita sandar 4:30. Nah, Kita sandar 4:30. Dan disitulah perjuangan kita. Selanjutnya setelah sampai Bajo, kita loading barang, dan alhamdulillah barang-barangnya bisa dipakai ya. bisa dipakai semua tanpa ada kendala, walaupun kena air sedikit, cuma kardusnya yang Penyok. air. Kayak gitu lah rapopo. Dan kita bisa menunaikan tugas negara. Akhirnya kita bekerja di Puncak Waringin dengan sukses sampai Balik. Event. Sampai acara selesai. Nah, akhirnya kita berlayar ke Pulau Komodo. Ah, Apapun itu kita tidak takut karena kita sudah melalui antara keberuntungan, kesialan, dan kehidupan serta maut. Mungkin ya Pak Polisi. the next generation sama pelayar kan Marco Polo. Marco Polo. Tuh beda lagi. Kalau yang kemarin itu adalah Cobra Polo. Fuck man in the world. Cobra Polo. Si Freddy nggak ikut di sini karena ada kesibukan, nggak tahu perasaan dia dan argumentasi dia, serta kemarin dia juga sempat kasih masukan atau apa, dan sempat ngomong ke kita. Dia sampai pasrah duduk di atas atap kapal dan langsung mengirimkan SOS ke beberapa. Karena dia bilang, biarinlah, yang penting aku sudah meninggalkan pesan. Biar teman-teman yang selamat, aku nggak tahu gimana, terserah, yang penting aku sudah ready untuk mengirim pesan. Karena di situ sinyal HP dan everything nggak ada. Terus aplikasi nggak berjalan. Satu lagi yang paling parah, baterai Tinggal 5% menurut saya. 5% masih. Jadi itu sih yang seru. Selebihnya muter 3 jam lebih baru nemu harapan itu ke jam keempat. Terus kita langsung set up alat. Paginya datang, nggak mandi, nggak kumur, nggak apa, langsung berangkat ke venue, set up alat. Terus nggak tidur, nggak apa. Setelah itu sorenya istirahat sebentar, sorenya lanjut lagi. Syukur dah Semua berjalan dengan lancar. nah, Akhirnya kita bisa bersantai setelah event di Pulau Komodo, Pulau Dragon Island. Dragon Island, ada Long Beach, terus Long Beach atau Pantai Pink katanya. Kateping, Padar, istimewa Padar. Padar. Terus kita bisa snorkeling, ketemu Taka Makassar. Taka Makassar. Siapa tuh yang ini orang Prancis? Esperanza. Flamingo Diamond. Ingrid Mastif. Nah, di situ setelah itu Jumanji challenge-nya belum berakhir. Baliknya kita masih dibingungkan oleh jadwal ferry. Dibingungkan oleh jadwal ferry yang monyah-manyi, jelas nggak jelas. Tapi pada akhirnya karena lobby kita ke pihak yang terkait, otoritas di sana, ya syukur kita bisa nyebrang sesuai rencana. Nyampe di Sape, kita pakai pickup yang ada di
Sape, terus pickupnya kita seberangkan ke Sape dan kita balikin lagi ke Bajo. Nyampainya di Sape kita ganti kampas rem. Itu yang pertama, kampas rem. Terus ternyata bannya itu adalah Ban kanan depan paku banyak. habis anginnya. Angin terus kita tambal, Selesai tambal apa? Proses nambalnya. Wah, kuwi lucu banget nambale. Wah, Tubles kebetulan tubles. Tubles-tublesan mungkin ya karena dua orang nubles itu nggak bisa. Apakah itu ban dari karet seperti sate yang kita makan di Poto Tano? Sangat kulet sekali. Dimasukin alat tublesnya itu nggak bisa sampai bengkok. Pada akhirnya mereka bisa. Pada akhirnya ya. Nah, itu dalam waktu 15 menit lebih itu. Ya. 15 menit kan lama sekali. Akhirnya kita bisa ganti kampas rem. Ternyata lagi kampas remnya itu kita lepas ada 6 kampas rem. Jadi mungkin sebelumnya di Ganjel. servis bengkel sebelumnya kuwi dengan menggunakan sistem generik. Nah, kampasnya ditumpuk-tumpuki jadi satu ban itu dengan 4 kampas. 3 kampas. Oh, 3 kampas. Yang dalam aja yang di double. Double. Wah, Jadi kan lucu. akhirnya kita bongkar lepas ban itu kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kan sangat lucu itu. Dan selama perjalanan mulai start sampai finish kemarin kita pakai 1 lampu aja loh. Oh, 1 lampu. Jika di tuas lampu di bawah supaya dim malah mati semua. Wah, itu kan sangat unik sekali itu. Jadi kalau kita mau ngedim ditarik lampu standar dekat yang nyala cuma depan aja, yang kanan aja. Nah. Sangat Challenging. jos banget itu. Dan untung ban serepnya itu nggak ketinggalan, men. Saya lupa ngencengin bautnya. Waduh, kalau ketinggalan kan tambah lucu itu, ban serep hilang. Aduh. Dan habis itu selama perjalanan malam dari Sape ke Poto Tano sejauh 9 jam, jauhnya berapa kilometer I don't care ya. Yang penting nyampe ya. Nyampe. Sambil kita selingi, mandi-mandi setengah jam dan nyampe di Poto Tano on time di pagi hari, langsung dibukakan pintu kapal. Di situ kita perjalanan dari Poto Tano ke Payangan lagi. Pas sunrise kita bisa menikmati pemandangan Rinjani dan kawan-kawan. Setelah itu nyampe Lombok siang. Terus kita nyantai-nyantai di Lombok, cari Taliwang. Nah, dilanjutkan lagi nyebrangnya pas kita nyampe di Lembar jam 4. Kapalnya berangkat setengah 5. Dari Lembar. Dari Lembar setengah 5 sampai Padang Bayi itu jam 9 ya? 10 kayaknya. 10. Wah. 10. Dan ombaknya itu sangat Wow. tapi saya tidak takut. Karena sudah pernah. Pengalaman dengan Cobra Polo. Cobra Polo. Nah, jadi nyampe di Bali dan kita bongkar-bongkar udah dini hari sih. Karena kita santai banget. Ya begitu sedikit story kita tentang perjalanan kita hari ini. Kemarin storynya 29 menit, nanti diedit lah biar cepet. Yang pasti perjalanan saya dari Jogja menuju Labuan Bajo dan kembali ke Bali sampai sekarang ini sangat mantap, perlu dicoba. Sangat menantang dan mantap. Closing. Yeah.